semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Sahrunindra Gamara dan teman saya Siti Hanum Azoroni. Nah, di sini kita akan membahas tentang sistem imun. Apa saja komponen dari sistem imun tersebut, kemudian apa saja mekanismenya, bagaimana mekanisme ketika mikroba patogen itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kita akan membahas di video kali ini. Nah, bagi teman-teman jangan lupa nonton videonya sampai akhir ya. Dadah! Nah, kita berjumpa lagi ke pengertian sistem imun alami. Sistem imun alami ini memiliki nama lain, yaitu imunitas alami, innate immunity, natural, native immunity. Nah, pengertiannya yaitu sistem imun alami merupakan pertahanan pertama ketika mikroorganisme akan masuk ke dalam tubuh atau sel. Nah, fungsinya itu menghambat masuknya mikroba dan mengeliminasi mikroba yang masuk ke dalam sel inang secara cepat. Kemudian, untuk melakukan fungsinya itu terdapat pertahanan pertama yang dilakukan oleh epitel barrier, mukosa, dan antibiotik alami. Nah, ketika mikroba itu merusak epitel dan masuk ke dalam jaringan atau sirkulasi, akan diserang oleh fagosit dan limfosit alami. Nah, limfosit alami ini berupa sel NK, protein plasma, dan lain-lain. Kemudian ada komponen innate immunity. Nah, pertama itu ada epitel barrier, di mana fungsinya yaitu untuk melindungi si tubuh, merupakan pertahanan pertama terhadap infeksi. Yang kedua ada sel mas. Nah, sel mas ini diaktifkan oleh TLR dan mensintesis atau mensekresikan lipid dan sitokin. Selanjutnya ada fagosit. Nah, fagosit ini terdiri dari neutrofil dan monosit. Monosit ini terdiri dari makrofag. Kemudian selanjutnya ada sel dendritik. Nah, sel dendritik ini memiliki fungsi untuk menangkap mikroba dan menyajikan APC untuk sel T. Kemudian ada sel natural killer untuk membunuh sel inang yang terinfeksi mikroba dan mengaktifasi makrofag. Kemudian ada sel limfoid alami, di mana sel limfoid alami memiliki nama lain yaitu ILCS, merupakan pertahanan awal terhadap infeksi dan menuntun terjadinya respons sel T. Selanjutnya ada limfoid keragaman terbatas, di mana terdiri dari sel TY6, kemudian sel NKT, sel beta 1, dan tipe lain limfosit B. Dan selanjutnya ada sistem komplement, di mana sistem komplement ini merupakan protein terkait membran dan protein dalam darah. Selanjutnya ada sitokin. Sitokin merupakan protein terlarut yang memerantai reaksi imun. Selanjutnya ada protein plasma, di mana protein plasma ini terdiri dari MBL dan CRP. Ketika tubuh kita terjadi infeksi, nah ada pertahanan awalnya. Dan di sini terdapat beberapa reseptor. Nah, reseptor yang paling umum yaitu ada TLRS, yaitu toll-like receptor, di mana TLRS ini merupakan deret homolog suatu protein yang fungsinya untuk mengaktifasi respon imun inert. Jenisnya yaitu ada banyak sekali, TLR2, TLR3, dan sebagainya yang memiliki spesifitas yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya ada NLRS, merupakan NOD-like receptor, di mana reseptor ini merupakan reseptor sitotoksik yang mengenali DAMPS dan PAMPS di sitoplasma. Fungsinya yaitu untuk mengaktifkan mekanisme sinyal yang sama, melibatkan protein adaptor dan aktivasi transkripsi. Jenisnya yaitu ada NOD1, NOD3, dan NLRP3. Nah, untuk DPAMPS dan PAMPS ini, teman-teman bisa baca di bagian bawah pojok ketika kita sudah terdapat pertahanan awal ini, terjadilah reaksi imun alami. Nah, terjadi reaksi imun alami ini terbagi menjadi dua tahap. Pertama, inflamasi. Nah, tahapnya itu untuk mengirimkan mediator-mediator pertahanan sel inang dan protein ke dalam darah menuju lokasi infeksi dan kerusakan jaringan.
Kemudian ada mekanisme pertahanan antiviral, di mana mencegah terjadinya antigen. Dalam hal ini, antigen itu virus atau bakteri, yang dimana mencegah antigen tersebut untuk bereplikasi di dalam sel, kemudian menyebabkan sel inang tidak bersahabat dengan infeksi virus dan reproduksinya. Nah, ini ada penjelasan tentang inflamasi yang terjadi. Teman-teman bisa lihat. Nah, jadi di sini juga dalam reaksinya itu secara detail itu ada dua. Nah, pertama itu pengarahan fagosit ke lokasi infeksi dan kerusakan sel. Nah, itu ada 4 tahap perputaran, aktivitas integrin oleh kemokin, kemudian ada adesi stabil, kemudian selanjutnya ada migrasi molekul endotelium. Nah, di situ penjelasannya teman-teman bisa baca secara singkatnya. Kemudian setelah terjadi pengerahan fagosit, kemudian terjadilah fagositosis dan penghancuran mikroba, di mana terjadi fagositosis oleh makrofag dan neutrofil yang melakukannya di fagosom. Kemudian terjadinya fagolisosom, di mana fagosom berfusi dengan lifosom, dan kemudian terjadi aktivasi enzim di dalam fagolisosom untuk membunuh mikroba. Nah, selanjutnya apabila mikroba tersebut tidak bisa dilawan oleh sistem imun kita, itu ada juga namanya mekanisme sistem kerja imunitas alami, di mana terjadinya penangkapan dan presentasi antigen ke limfosit. Nah, di mana penangkapan antigen protein oleh sel penyaji antigen, di mana yang dibahas itu antigen yang dikenali oleh sel T dan mekanismenya. Nah, mekanismenya itu ada 4 secara umumnya. Secara mudahnya, yang pertama, antigen protein mikroba ditangkap oleh sel dendritik dan dibawa ke organ limfoid perifer. Nah, yang kedua, merangsang reaksi imunitas innate TLRS dan reseptor-reseptor pengenalan dalam sel dendritik. Yang ketiga, ada maturasi sel dendritik dan menghasilkan APC. Tandanya dengan meningkatnya sintesis dan ekspresi molekul MHC yang disebut konstimulator. Selanjutnya yang keempat, sel dendritik akan mempresentasikan kepada sel T naif di dalam limfonodi. Kemudian, APC itu bisa diproduksi oleh sel dendritik, makrofag, sel D untuk merangsang sel T penolong, dan sel yang memiliki nukleus. Sedangkan MHC itu merupakan protein membran pada APC yang menampilkan antigen peptida untuk dikenali oleh limfosit T yang spesifik. Nah, struktur molekul MHC ini bisa teman-teman lihat di sini, dan MHC itu dibedakan menjadi 2 kelas, yaitu MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Kemudian sifat-sifat gen dan protein MHC, ada nomenklatur gen dan protein HLA, kemudian ada sistem pengikatan peptida pada molekul MHC, kemudian ada pengolahan dan penyajian antigen protein. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar-gambar yang sudah ada di sini. Seperti itu. Kemudian ada antigen yang dikenali oleh limfosit. Limfositnya itu ada sel B dan sel T. Sel B itu bisa mengenali berbagai antigen, sedangkan sel T itu hanya protein. Begitu teman-teman, sekian untuk penjelasan dari innate immunity. Dadah! Penjelasan selanjutnya adalah tentang adaptive immune system atau sistem imun spesifik. 3 poin yang akan dijabarkan antara lain definisi, komponen, dan kinerja. Pertama-tama, mari kita bahas tentang definisi adaptive immune system. Adaptive immune system adalah sistem imun yang spesifik dan akan terus berkembang sepanjang hidup. Secara umum, sistem imun ini mengenali zat asing dan beradaptasi secara individual terhadap tiap jenis patogen.
Jika di awal tadi innate imun merupakan baris pertahanan tubuh untuk menghancurkan zat asing, maka adaptif imun diumpamakan sebagai bala bantuan yang dikerahkan untuk mengenali dan mengingat karakter dari zat asing tersebut, agar pada kemudian hari, bila ada zat yang sama akan masuk ke dalam tubuh, maka bisa dihalau dengan cepat. Selanjutnya, pada komponen adaptif imun terdapat dua sistem, yaitu sistem humoral dan sistem seluler. Pada sistem humoral diperankan oleh limfosit B, yang gunanya untuk pertahanan terhadap bakteri ekstraseluler dan netralisir toksin. Kemudian, pada sistem seluler diperankan oleh limfosit T, gunanya untuk pertahanan terhadap bakteri intraseluler, virus, jamur, dan parasit. Limfosit B yang merupakan bagian dari sistem imun humoral spesifik akan berkembang menjadi sel plasma yang akan memproduksi antibodi dan sel-sel B memori yang akan menyimpan informasi tentang antigen yang bisa digunakan secara berulang-ulang pada kemudian hari. Sedangkan untuk limfosit T atau sistem imun seluler spesifik memiliki efek mengaktifasi sitotoksin dan menghancurkan antigen. Kemudian, limfosit T juga memiliki tugas khusus. Untuk T helper 1, gunanya untuk mengaktifkan makrofag. T helper 2, fungsinya untuk membantu sel B untuk menghasilkan antibodi. Untuk T killer, digunakan sebagai sel pembunuh, dan T suppressor atau T regulator digunakan untuk mengontrol kerja agar tidak berlebihan. Selanjutnya akan dijabarkan secara sederhana bagaimana kinerja adaptif imun sistem. Diawali dengan sel B yang menemukan antigen dan langsung menangkapnya. Kemudian, sel B menunggu aktivasi dari sel T helper. Setelah diaktifasi oleh sel T helper, sel B akan mengaktifasi dua sel, yaitu sel plasma dan sel memori. Untuk sel plasma, dia akan langsung memproduksi antibodi untuk menyerang antigen. Nah, sel antibodi inilah yang memfagosit antigen. Kemudian, sel memori akan mengingat terus bila suatu saat ada antigen yang sama agar bisa dihalau dengan cepat dan langsung ditangani sehingga tubuh kita tidak sakit berlama-lama. Secara keseluruhan, sistem imun adaptif mampu membedakan jutaan antigen yang berbeda, serta dapat memberikan respon yang lebih besar dan lebih efektif pada paparan ulang dari antigen yang sama. Demikianlah pemaparan kami tentang innate immunity dan adaptive immunity. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.